Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه وبعد. أحبتي في الله أعزنا الله وإياكم. saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang seiman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di malam yang Allah SWT berkahi ini dengan limpahan nikmat dan karunia dari Allah, nikmat turun dari langit. Semoga ini menjadi saksi bagi kita kelak pada hari kiamat sebagai persaksian yang baik untuk kita ketika kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam setelah kita memuja dan memuji Allah dan bersyukur atas segala nikmat Allah, tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita salawat dan salam untuk beliau dan para keluarga beliau, sahabat beliau dan yang mengikutinya sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku yang seiman, kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Pada malam hari ini kita akan membahas dari bab tentang saling menasehati. Bukan berarti ana yang di depan ini lebih baik dari antum, tidak. Tapi paling tidak pada saat ini ana duduk di depan antum memberikan nasihat untuk diri ana pribadi khususnya dan jamaah sekalian, karena agama kita adalah agama nasihat, ad-dinun nasihat. Agama Islam itu adalah agama nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih untuk panitia yang telah memberikan kesempatan waktu dan tempat ini untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Tema kita pada kajian malam hari ini yaitu tentang hakikat membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang seiman dirahmati oleh Allah. Tentunya berkaitan tentang membaca Al-Quran. Allah SWT mengingatkan kita, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, yaitu orang-orang yang diberikan Al-Quran kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Ini perlu kita sampaikan, jelaskan kepada semuanya tentang hakikat membaca Al-Quran yang sebenarnya, supaya apa yang kita baca dari Al-Quran itu menjadi keberkahan untuk kita, bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang seiman dirahmati oleh Allah. Allah SWT mensyariatkan bagi kita melalui Nabi SAW untuk kita selalu menjaga bacaan Al-Quran kita dan melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini turun temurun. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu
yaitu Al-Qur'anul Karim. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Dan juga di dalam ayat yang lain, surah Al-Kahfi ayat ke-27, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW, yaitu kitab Rabbmu, yakni Al-Qur'anul Karim. Dan juga dijelaskan firman Allah yang lain, wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlu al-Qur'an. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri, yakni orang muslim, berserah diri kepada Allah SWT, dan supaya aku membaca Al-Quran kepada manusia. Nabi SAW kita tahu adalah gurunya para sahabat. Berkaitan dengan bacaan Al-Quran, mereka belajar Al-Quran bersama Nabi SAW. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya, sampailah kepada kita. Dan kita pun belajar dari guru-guru kita, dari bapak kita, dari orang tua kita tentang bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Kata beliau, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Seperti kuburan. Syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Nabi SAW juga bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fima indah. Yang artinya, tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid salah satu rumah Allah kemudian mereka membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini yang membaca dengan sebenar-benarnya. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Bukan seperti sebagian orang berkumpul di masjid kemudian mereka membaca dengan satu suara. Entah itu hanya satu surah atau satu juz, tapi satu suara. Ya. Satu suara. Berhentinya sama, bacaannya sama. Ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Ini terlarang seperti ini. Sama-sama baca satu surah misalkan. Mohon maaf misalkan surah Al-Kahfi misalkan. Ada yang baca di depan, semuanya ngikut sama-sama dari awal sampai terakhir. Sama, wakofnya sama, bacaan sama. Ini terlarang, tidak boleh. Tidak disyariatkan yang seperti ini. Namun beda kalau tujuannya untuk proses pembelajaran. Nah ini beda. Ya. Berbeda. Kalau tadi sama-sama baca. Kalau yang ini tujuannya adalah untuk belajar. Ada gurunya, kemudian ini baca, nanti dikoreksi oleh gurunya, yang ini baca, dikoreksi, saling melanjutkan bacaan, dikoreksi ada gurunya. Ini berbeda. Ini diperbolehkan selama ada syarat tadi proses pembelajaran. Misalkan dibagi per juz-juz. Ini juz sekian, ya. Maka ini tidak disyariatkan, ya. Tidak disyariatkan. Yang disyariatkan itu, ya, tujuan membaca Al-Qur'annya
ya, dia untuk mendapatkan keridhaan Allah dan dia membacanya sendiri, ya, tidak ada satu suara beramai-ramai, tidak. Dia baca sendiri-sendiri. Ini yang disyariatkan. Dan tidak hanya itu, ya. Kemudian dia berusaha untuk mentadabburinya, kemudian mengamalkannya, ya, apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, inilah yang dimaksud dengan hakikat membaca Al-Quran yang sebenarnya. Karena Al-Quran itu turun karena 3. Innama nuzzila li umuri salasa. Turun karena 3 perkara. Ta'abudu bi tilawatihi, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, beribadah dengan cara membacanya. Jadi baca Quran itu ibadah. Harus dikerjakan dengan ikhlas. Maka nanti kita akan sampaikan hal-hal yang berkaitan tentang, ya, bacaan Al-Quran itu. Dengan ikhlas tentunya, ya. Karena dia ibadah. Itu hendaknya diperhatikan. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama tadi beribadah dengan cara membaca Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu turun untuk apa? Untuk ditadabburi. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru ulul albab. Kitab Al-Quran ini, kata Allah Azza wa Jalla, kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, dengan apa? Membawa keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Wa yatadabbaru ulul albab, dan supaya orang-orang, ya, yang memiliki akal itu apa? Memikirkan. Kemudian yang ketiga, wal amalu bihi, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Inilah tujuan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab, Al-Quran, kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Yang dimaksud dengan haqqa tilawati, membaca dengan sebenar-benarnya adalah, yaitu membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran, baik dari hukum halal haram, ya, dia laksanakan, dia kerjakan, serta lafaz yang semestinya waqaf, dia waqaf. Jadi dia memperhatikan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, baik perintah maupun larangan. Inilah yang sebenar-benarnya yang dimaksud dengan hakikat membaca Al-Quran. Adapun yang kita kerjakan hanya sekedar membaca Al-Quran untuk mendapatkan keberkahan saja, ini belum cukup. Cuma baca, hanya membaca saja, belum cukup. Hendaknya tujuan adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menghafalkannya, memikirkan dan mempelajari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, mengambil pelajaran darinya, ya, untuk mendapatkan pahala dari membacanya, melatih lisan kita dalam membacanya. Kita kenal dengan ilmu tahsin, tajwid, ya, dan mencari berbagai macam faedah-faedah lainnya yang di dalam Al-Quran. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, oleh Dewan Fatwa Lajnah Daimah, yang dimaksud dengan membaca yang sebenar-benarnya, hakikat membaca Al-Quran. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah satu kaum, ya, berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian apa? Dia membaca Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka tadarasu. Apa itu maksudnya? Kalau kita kan di Indonesia tadarus itu baca. Yuk tadarus Quran, baca, malah diterjemahkan membaca. Padahal tadarus itu bukan sekedar membaca.
Membaca itu sudah di awal lafaz tadi, yatluna kitab Allah, membaca itu yatlu, tala yatlu, membaca. Ya, tadarasa yatadarasu, itu maksudnya adalah ya, mereka belajar. Jadi ada yang membimbingnya belajar Al-Qur'an. Ya, di dalam masjid, mempelajari isi kandungan yang ada di dalamnya, ya. Kemudian mengambil faedah-faedah yang lainnya, hukum-hukum yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan tadarus. Jadi bukan hanya sekedar membacanya. Kemudian kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun ketenangan. Yang dimaksud ketenangan sini sakinah, ya, ketenangan dari apa yang mereka baca atau yang mereka pelajari itu. Hati menjadi tenang, ya. Hilang rasa gundah di dalam hatinya, terasa nikmat dan sebagainya, ya. Turun sakinah. Itu disebut dengan sakinah, ketenangan. Makanya sebagian orang ketika baca Quran tenang hatinya, mencari ketenangan dengan membaca Al-Quran. Bahkan ada yang banyak pikiran, setelah itu bisa tidur. Sebelumnya tidak bisa tidur. Begitu dengarkan bacaan Al-Quran atau dia baca Quran, bisa pula dia ngantuk, tidur. Ini ketenangan, ya. Saking tenangnya itu dia, bisa tidur dia. Yang tadi masalahnya banyak, begitu dia hadir di majelis ilmu ini, turun sakinah, ketenangan, bisa tidur jadi. Kemudian kata Nabi SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat meliputinya. Rahmat meliputinya. Kita lihat di sini, ya, banyak dalil tentang hal tersebut. Pertama, hadis dari Al-Barra bin Azib. Ada seorang yang sedang membaca surah Al-Kahfi, dan di sisinya ada seekor kuda yang diikat di rumah. Lantas kuda tersebut lari. Pria tersebut, ya, keluar melihatnya, ternyata kudanya memang lari, lepas, kabur kudanya. Dan peristiwa tersebut disampaikanlah kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ketenangan itu datang karena Al-Quran. Jadi ketika dia baca Quran, ya, hewan pun tahu. Hewan tahu ketenangan itu turun, sakinah. Kemudian para malaikat menaunginya. Rahmat turun dari langit. Imam Nawawi berkata, itulah yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu mengandung pelajaran tentang, ya, tentang keutamaan dan pelajaran tentang membaca Al-Quran. Hadis tersebut menjelaskan kita sangat penting dan memiliki keutamaan kita membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, khusyuk, tunduk, ikhlas, memperhatikan isi kandungan yang ada di dalamnya, maka akan turun rahmat, ya, sakinah, ketenangan, dan juga para malaikat, wa hafathumul malaikah, para malaikat menaunginya. Bahkan disebutkan tidak ada celah sedikit pun untuk syaitan masuk. Sampai ke langit dunia syaitan menaunginya. Malaikat menaunginya sampai syaitan tidak bisa masuk. Ya, untuk menggoda orang tersebut. Ini subhanallah, ya. Kemudian tidak hanya itu, wa zakarahumullah bima indah. Allah menyebut-nyebutnya di sisinya. Ini penduduk langit. Ya, di penduduk langit. Sebagaimana, ya, disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat. Nah, malaikatnya ini berkeliling, dia mencari majlis zikir, majlis yang disebutkan nama-nama Allah. Ini belajar ilmu, belajar Al-Quran, bukan majlis zikir yang
Nah, ada musiknya, ada dangdutnya, bukan itu. Atau beramai-ramai, bukan itu. Yang dimaksud majlis zikir sini adalah majlis ilmu. Di dalamnya belajar Al-Quran, kemudian di dalamnya belajar ilmu agama. Ini dimaksud dengan majlis zikir dari hadis ini. Ya, jangan sampai salah kita pahami. Sehingga mari cari dia. Jika ada satu kaum yang mereka sedang mengingat Allah, mereka berseru, marilah kalian menuju kebutuhan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu para malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayap mereka sampai langit dunia. Ini kalau kelihatan nih antum takut kayaknya. Malaikat sedang menaungi kita. Cuma tidak kelihatan. Nabi SAW aja sampai menggigil ketakutan melihat wujud asli malaikat Jibril. Punya ratusan sayap, sekitar 500-an sayap. Satu sayapnya menutup ufuk timur sampai ufuk barat. Kalau dikibaskan bisa hancur dunia. Apa enggak seram itu? Nabi SAW 2 kali pernah melihat wujud asli malaikat Jibril. Sampai yang pertama kali sampai beliau menggigil. Ketika pertama kali menerima wahyu, menggigil. Takut. Makhluk sebesar itu dengan sayap yang banyak itu. Ya bukan di film-film ya. Itu nanti bayangkannya yang di film-film enggak. Bukan yang di film bukan. Hanya Allah yang tahu, dan Nabi SAW yang telah melihatnya 2 kali dalam bentuk asli malaikat Jibril. Baik. Kemudian Allah menyebut-nyebut nama-nama mereka pada malaikat-malaikatnya yang berada di sisinya. Kita lihat di sini yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, begitulah Allah SWT mengangkat dan mengusir para menuntut ilmu. Di antara bentuk kemuliaan adalah disebutkan dalam firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa lam yu'tul ilma darajat. Di dalam hadis yang lain, aku dan prasangka hambaku anna 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum, kata Allah Azza wa Jalla, washkuruni wa la takfurun. Aku sesuai prasangka hambaku, kata Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah juga berprasangka baik kepada kita. Kalau kita berprasangka buruk, sesuai dengan prasangka. Kemudian kata Allah, wa ana ma'ahu, aku bersamanya kala ia mengingatku, kata Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi. Fa zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Jika ia mengingatku dalam dirinya, artinya berzikir dalam hatinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jika dia mengingatku di suatu kumpulan, maka aku akan menyebut-nyebutnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Allah menyebutnya di penduduk langit. Si fulan bin fulan betul-betul belajar, mempelajari apa, membacanya, dengan dia tadi memperhatikan hukum-hukum yang dalamnya, tadabbur, kemudian mengamalkannya, ya. Maka hal tersebut membuat derajat seseorang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dimuliakan.
Dan ini mencakup semua jenis ilmu yang kita pelajari dari ilmu syar'i ini. Al-Quran, hadis, fikih. Kalau kita belajar berkumpul, para malaikat akan menaungi kita, rahmat turun, ya, kemudian sakinah, ketenangan juga kita dapatkan, serta disebut-sebut oleh Allah di penduduk langit. Berkaitan dengan membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ini perlu kita pahami supaya kita bisa mengetahui hakikat sebenarnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran secara umum terbagi dua. Yang pertama adalah tilawatu lafzihi. Tilawatu lafzihi. Membaca Al-Quran dari segi lafaz-lafaznya. Nah, ini mungkin kita baru tahap ini. Hanya sekedar baca lafaznya saja. Dan tahap ini dilalui oleh pemuda. Bagi orang yang baru mengenal Islam, baru belajar, ya, anak-anak, dewasa, ya, mereka mewajibkan atau diwajibkan untuk mengenal tahap ini, mengenal dan mengetahui makharijul huruf dengan benar, sifat-sifat huruf Al-Quran dengan benar. Mereka mempelajari hukum-hukum tajwid dan memperbaiki bacaannya sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam baca Quran. Ini tahap awal maksud untuk pemula. Kemudian yang kedua, pembagian kedua adalah tilawatu hukmihi. Tilawah yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya, yaitu dengan menelaah kandungan Al-Quran itu sendiri, ya, menelaah isi kandungannya, dengan mempercayai khabar-khabar, berita-berita yang ada dalam Al-Quran, diyakini dengan sepenuh hati tanpa keraguan, mengikuti hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, halal, haram, perintah dan larangan, ya, semuanya diperhatikan. Dan inilah tujuan utama Al-Quran diturunkan. Artinya hakikat sebenarnya yang baca Quran adalah ini dia, yaitu tidak hanya kita ucapkan secara lafaz, tapi kita berusaha untuk mengamalkan isi kandungannya. Nah, inilah bentuk nasihat Al-Quran yang Allah SWT sebutkan melalui lisan Nabi SAW, hadis Arba'in Nawawi, yaitu apa? Ad-dinun nasiha. Pernah dengar hadis ini ya? Sering mungkin. Agama itu nasihat. Qulna liman? Untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi. Kemudian wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil mu'minina wa 'ammatihim. Ada di situ untuk Allah, untuk kitab-kitabnya. Yani nasihat untuk Al-Quran, apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau. Ya, yang dimaksud dengan nasihat Al-Quran apa? Yaitu kita membacanya, mentadaburinya, menghafalkannya, mengamalkan isi kandungannya, mengajarkannya, ya, serta membenarkan apa-apa yang ada dalamnya, meyakini sepenuh hati dan tanpa keraguan, kemudian membantah orang-orang yang melencengkan makna sebenarnya dari Al-Quran, membantahnya. Ini termasuk nasihat dari nasihat untuk Quran, itu maksudnya. Bukan kita ngomong ke Quran, saya nasihatkan itu, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah kita mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkannya, mengajarkannya, menghafalkannya, kemudian meyakini apa yang ada dalamnya, hukum-hukumnya. Inilah yang dimaksud dengan nasihat untuk Al-Quran dalam hadis tersebut. Nah, inilah tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Banyak di antara kita hanya sebatas pandai baca Quran, hanya di mulut saja. Pernah satu ketika seorang pemuda mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud. Kata pemuda tersebut, wahai Abu Abdurrahman, qara'tu mursalatan. Aku telah membaca dalam satu rakaat
dari surah Qaf sampai surah An-Nas, kira-kira seperti itu, 4 juz, 1 rakaat. Dan sahabat orang terdahulu terbiasa memang, mereka membaca 1 rakaat itu berjuz-juz. Dulu di zaman Khalifah Umar salat tarawih itu minimal seperti surah Al-Baqarah 1 rakaatnya, atau 1 juz lah. Kalau zaman sekarang nggak bisa ya. Surah Al-Baqarah tapi 5 ayat. Rakaat pertamanya 5 ayat, nggak mampu. Kalau umat terdahulu mampu. Pemuda tadi salat malam 1 rakaatnya dia baca dari surah Qaf sampai surah An-Nas, kurang lebih 4 juz. Surah Qaf 1 rakaat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Kata beliau, "Hadzan kahadza syair." Engkau membacanya cepat seperti membaca syair, cuma baca ya gitu. Tidak ada tadabbur dan sebagainya. Kata pemuda tadi, iya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya di kaum, akan datang suatu kaum yaqra'ul Qur'an la yujawizu taraqiyahu. Akan datang suatu kaum, mungkin itu kita, membacanya tidak melewati kerongkongannya, hanya sebatas di sini, tidak sampai ke hati. Kemudian kata Abdullah, artinya tanpa tadabbur, tidak direnungi setiap bacaannya. Misalkan dia baca ayat tentang huru hara hari kiamat misalkan, Inna jahannama kanat mi'sada, dia betul-betul tadabbur. Yattaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Betul-betul tadabbur, menghayati bacaan. Kalau hanya sekedar inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina, akan datang satu kaum yang membaca Al-Quran tidak melewati kerongkongannya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, walakin idza dakhala fil qalbi farasakha fihi nafa. Kata beliau, akan tetapi kalau bacaan Al-Quran itu sampai saja ke dalam hati, direnungi, ditadabburi, ia akan memberikan manfaat untuk pembacanya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jadi betul-betul kita bacanya. Maka kalau kita melihat kehidupan para sahabat, di antara mereka ada yang dari awal sepertiga malam terakhir mereka baca sambil menangis sampai datang waktu subuh. Nabi SAW ketika membaca Al-Quran beliau menangis, khusyuk, tadabbur dengan ayat-ayat yang dibaca. Itu akan memberikan manfaat, akan membersihkan hati kita, mengikis dosa-dosa kita, memberikan manfaat untuk hati kita, hidup hati kita seperti tanaman yang diberi pupuk. Itu Al-Quran. Makanya salah satu obat hati apa? Baca Quran dan maknanya, tadabbur. Itu obat hati. Makanya ketika Allah berbicara tentang tadabbur, Allah kaitkan dengan amalan hati. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur ayat Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci, tertutup? Na'udzubillah. Jamaah sekalian, saudara-saudaraku, bapak dan ibu-ibu yang saya dirahmati oleh Allah, maka kita koreksi bacaan Al-Quran kita selama ini. Apakah kita masih hanya tahap baca saja? Tidak ada usaha untuk kita mentadabburinya, mengamalkannya. Karena itu merupakan tujuan diturunkannya Al-Quran, bukan hanya sekedar dibaca. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi wa yatadhakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad SAW, penuh dengan keberkahan. Jadi Al-Quran ini penuh keberkahan. Dari awal sampai akhir, Al-Fatihah sampai An-Nas,
ada keberkahannya. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, tadabbur, dan supaya mereka mendapatkan pelajaran, ya, supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran, akal pikiran. Kalau kita punya akal pikiran, ini Al-Qur'annya berkah. Baca yang betul, tadabbur. Bukan hanya sekadar selesai hari ini satu juz. Nah, misalkan kita ada tadabbur ayatnya, kemudian kita amalkan. Misalkan kita membaca ayat tentang sedekah, ya kita amalkan. Kita membaca ayat tentang keutamaan, ya, berzikir, mengingat Allah, atau keutamaan bersyukur. Kita bersyukur, jangan lupa. Ya, diamalkan semampu kita. Enggak mesti semuanya dulu, satu-satu dulu diamalkan. Direnungi, oh ini ayat tentang ini. Oh ayat tentang ini. Misalkan kita baca ayat tentang riba. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, tentang riba, wahai orang yang beriman, janganlah kalian apa? Mengumbar aib saudara kalian. Sudikah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Oh jangan. Berarti saya tidak boleh riba, buka aib saudara saya. Sampai saya meninggal pun masih tersimpan. Itu cara mengamalkan. Baik. Nah inilah yang dimaksud dengan haqqa tilawah. Hakikat sebenarnya dalam membaca Al-Quran itu. Jadi bukan hanya sekedar lewat mulut. Itu seperti kaset kosong, kaset kita, MP3. Hanya sekedar baca. Tapi ada tadabbur, kita diberikan akal dan hati kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Berusaha sedikit-sedikit aja ngamalkan. InsyaAllah Al-Quran akan memberikan keberkahan untuk kita. Baik. Karena sudah masuk waktu azan, kita azan dulu. Nanti boleh habis azan lanjut sedikit tentang, kita akan sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana kita membaca Al-Quran. Ini memperhatikan apa-apa saja. Baik, silakan untuk azan kita tutup. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hallelujah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu ba'd. Habibti fillah, kita lanjutkan sedikit, yaitu berkaitan tentang membaca Al-Quran. Hendaknya seorang muslim dan muslimat memperhatikan adab-adabnya. Ini merupakan bagian dari hakikat dalam baca Quran, untuk memperhatikan adab-adab dalam baca Quran. Mungkin selama ini kita baca Quran nggak tahu apa itu adab-adabnya, kita perlu sampaikan. Baca Al-Quran itu tidak sama dengan baca kitab biasanya, apalagi baca koran, baca majalah, tidak sama. Kalau kita baca undang-undang saja, baca Pancasila, itu ada tata caranya. Baca Quran lebih-lebih lagi memiliki adab-adab yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat untuk Allah semata. Karena baca Quran ini ibadah. Hendaknya ibadah itu dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Seseorang yang ikhlas namun tidak sesuai tuntunan akan tertolak amalannya. Misalkan bapak dan ibu baca Quran surah Al-Ikhlas 100 kali sebelum tidur. Ini tidak ada tuntunannya. Baca Quran ya, betul, baca Quran. Tapi 100 kali sebelum tidur malam, tidak ada tuntunannya. Baca ayat kursi, bagus untuk mengusir syaitan. Syaitan akan lari. Tapi kalau bapak dan ibu baca ayat kursi 1000 kali, tidak akan mempan kepada syaitan. Karena jatuhnya perkara yang bid'ah, tidak sesuai dengan tuntunan. Karena yang namanya ibadah harus butuh dalil. Ini hendaknya diperhatikan. Baca Al-Quran dengan ikhlas, kemudian sesuai tuntunan. Kalau dia sesuai tuntunan tapi tidak ikhlas, ingin dilihat orang, ingin dipuji, tidak akan berpahala juga. Sama halnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang yang pergi perjalanan jauh, tetapi yang dia bawa dalam bekalnya, tasnya hanya pasir. Hanya memberatkan dia saja dalam perjalanan, tapi tidak memberikan manfaat. Apa manfaat bawa pasir? Yang kita butuhkan air dengan makanan. Begitulah kalau kita ibadah tidak sesuai dengan tuntunan atau tidak ikhlas, capek saja yang adanya. Namun tidak ada pahalanya, tidak bermanfaat untuk kita. Hadis tentang keikhlasan ada banyak sekali. Di antaranya adalah innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis tentang kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa akhta atau abtar. Ya. Atau hadis yang sering antum dengar, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Ini jelas kaitan dengan ibadah kita butuh apa? Tuntunan.
Dalil karena baca Quran ini ibadah, mesti dikerjakan sesuai dengan tuntunan dan ikhlas. Kemudian berikutnya adab dalam baca Quran adalah menghadirkan hati kita. Menghadirkan hati kita. Setelah keikhlasan, kita kerjakan dengan tuntunan, adab dalam baca Quran. Mungkin selama ini kita baca Quran terpaksa atau hanya sebatas rutinitas. Kejar target saja, atam. Bukan karena betul-betul melaksanakan perintah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ikhlas, sia-sia. Maka yang kedua, menghadirkan hati kita. Ya mas, karena rahmatan Allah, baca Quran itu dapat melembutkan hati kita, membersihkan hati kita. Ya. Kita baca Al-Quran, hadirkan hati kita saat membacanya, khusyuk, tenang, ya, penuh tadabbur, berusaha, ya, untuk bisa menghayati apa yang dia baca dalam penerapan firman Allah, afala yatadabbarunal Quran. Supaya hikmah yang terkandung di dalamnya. Mendapatkan hikmah yang terkandung di dalamnya. Contoh misalkan kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari ayat tersebut? Kan sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Hikmah yang pertama, petunjuk hidayah itu di tangan Allah. Maka kita diperintahkan Allah untuk berdoa, minta kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan kita ini tidak bisa untuk istiqomah terus kalau bukan pertolongan dari Allah, hidayah, petunjuk dari Allah. Bisa bapak dan ibu-ibu istiqomah, mengenal sunnah sampai akhir hayat, ada yang menjamin? Oleh karena itu, kita diperintahkan Allah untuk minta ihdinas siratal mustaqim setiap waktu salat kita. Salat wajib, salat sunnah kita, menunjukkan penting hal tersebut. Dan itu sudah Allah kabarkan 3 ayat terakhir untuk hambaku, kata Allah SWT, untuk kita. Karena kita yang butuh akan petunjuk Allah. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut. Ya, itu bisa merujuk kepada kitab-kitab ulama. Ada kitab tentang apa? Surah hikmah yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Ya, ada karangan Syekh Abdul Razak, bisa lihat, dan ulama lainnya mengarang tentang surah Al-Fatihah. Banyak hikmah yang bisa kita petik. Kemudian ketiga, menangis ketika baca Quran. Ya mas, kita ini belajar sunnah, belajar ilmu agama untuk melembutkan hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi keras. Nggak pernah lagi menangis. Kapan terakhir kali kita menangis? Ketika kita mendengar ayat Allah. Mungkin hanya di awal-awal kita mengenal sunnah saja. Setelah kesini ya, hati kita mulai keras. Bisa saja karena kesombongan dalam diri kita, kita berada di atas kebenaran. Na'udzubillah. Kebenaran itu di tangan Allah. Menangis ketika membaca Quran itu merupakan kebiasaan salafus saleh. Kebiasaan para salafus saleh. Ketika Allah menjelaskan tentang sifat hamba-hambanya yang saleh di surah Al-Isra, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diberikan pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepadanya, mereka menyungkurkan muka mereka sambil bersujud menangis. Wa yakhruna lil azqani yabkun
wa yaziduhum khusyu'a. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka ketika mendengarkan ayat Allah menyungkur sambil nangis, dan hati mereka tambah khusyuk. Jamaah sekalian rahmati Allah, maka salah satu adab baca Quran itu menangis. Ada sebuah riwayat, kita diharuskan untuk menampakkan kesedihan dan menangis ketika baca ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang azab, tentang neraka, dan apabila tidak bisa maka berusahalah untuk bisa menangis. Kata Nabi SAW, Inna hadzal Qur'an nazala bihuznin fa idza qara'tumuhu fabku fa in lam tabku fatabakau. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Syekh Abdul Qadir Al-Abnud mengomentari hadis ini dan tahqiqnya dengan walaupun hadis ini dikatakan dhaif tapi memiliki hikmah yang bisa kita petik, yaitu yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan kesedihan, maka jika kamu membacanya hendaklah kamu menangis. Jika kamu tidak bisa menangis maka berusahalah untuk menangis. Berusahalah untuk menangis. Menangis, Imam Al-Qurtubi menyebutkan tentang Quran surah Maryam. Allah firman, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Ar-Rahman, Zat yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan sujud dan menangis. Imam Al-Qurtubi berkata, di dalam ayat ini terdapat bukti yang kuat bahwa ayat-ayat Allah punya pengaruh terhadap hati. Maka lihat, kalau kita tidak bisa nangis ketika melalui ayat-ayat yang seperti itu, sementara kalau kita lihat Nabi SAW, para sahabatnya, para ulama, mereka ketika melalui ayat-ayat yang seperti itu menangis. Seperti Abdullah bin Umar ketika beliau membaca firman Allah surah Al-Mutaffifin, Liyaumin azim, Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Menangislah karena teringat dengan sabda Nabi tentang huru-hara hari kiamat saat manusia digiring di hadapan Rabb-nya. Menangis. Maka kalau kita lihat, kalau kita tidak bisa dibuat nangis sama Al-Quran, ada masalah dalam hati kita. Ada masalah pada hati kita. Berarti hati kita sedang tidak baik-baik. Tak pernah, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Bukan cengeng nangisnya, bukan. Ini adalah sifat orang-orang soleh terdahulu. Di dalam ayat tersebut, kata Imam Al-Qurtubi, Allah berlebihan dan dalam mensifati mereka sekaligus pujian buat mereka, dan merupakan hal yang wajar bagi setiap muslim yang memiliki ilmu atau sedikit dari ilmu untuk menanggapi kedudukan semacam ini. Mereka khusyuk, tunduk, merendahkan diri mereka ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu beliau berkata bahwa ayat ini sebagai bolehnya menangis dalam salat yang timbul dari perasaan takut kepada Allah atau perbuatan maksiatnya dalam agama ini. Dan yang demikian itulah tidaklah membatalkan mengurai kesempurnaan salat. Jadi dianjurkan dalam ayat ini malah Allah memberikan ujian bagi mereka yang menangis ketika baca Quran atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Abdul A'la At-Taimi berkata, barang siapa yang memiliki ilmu dan tidak bisa membuatnya menangis, maka patut dikatakan ia telah mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kata Imam Abdul A'la At-Taimi. Kata beliau, barang siapa yang memiliki ilmu dan tidak bisa membuatnya menangis, maka patut dikatakan ia telah mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat baginya. Karena Allah SWT telah menyebutkan tentang sifat ahlul ilmu dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka
berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Nangis. Jemaah sekalian rahmati Allah. Maka perhatikan hati kita saat kita baca Quran. Inilah hakikat sebenarnya baca Quran, bukan hanya sekedar di mulut. Berlalu seperti kaset kita, seperti MP3 saja ya. Berusahalah kita untuk khusyuk, tadabbur dan menangis ketika baca Al-Quran. Orang-orang yang saleh, mereka meneteskan air mata mereka, merinding ya, tubuh mereka ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk baca Quran, sampailah kepada firman Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Setiap umat kami jadikan engkau sebagai saksi dan engkau Muhammad, ya, kami datang sebagai saksi. Lalu beliau menangis. Beliau menangis ketika mendengar ayat tersebut. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang umat terdahulu tentang menangis ketika baca Al-Quran. Kemudian adab berikutnya, yaitu hendaknya seseorang yang suci dari hadas besar dan kecil ketika membaca Al-Quran, menghadap ke kiblat, menyediakan waktu serta tempat yang cocok untuk membaca Al-Quran, kemudian membaca isti'adzah dan basmalah ketika membaca Al-Quran, kemudian berusaha untuk membacanya dengan tartil, bertajwid, serta mewakafkannya pada setiap akhir ayat, karena itu sunnah. Karena itu sunnah yang mesti diperhatikan, wakaf setiap akhir ayat. Jangan disambung-sambung. Walaupun ada kaitan dari sisi makna dan dari sisi bahasa Arabnya, jangan disambung. Karena Nabi SAW selalu wakaf. Itu sunnahnya. Hadisnya dari Ummu Salamah, Nabi SAW yang diceritakan oleh istrinya, karena Rasulullah SAW yuqatti'u tilawatahu ayat-ayat. Nabi SAW memutus-mutus bacaannya ayat per ayat. Wa kana yaqul, Nabi SAW baca, Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma yaqif, kemudian berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, kemudian berhenti. Malik Yaumiddin, berhenti. Tidak seperti kita, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Sunnahnya wakaf setiap akhir ayat. Ini mesti kita sampaikan. Kemudian tidak membacanya dengan keras di saat banyak orang, khawatir mengganggu. Ini adab. Tidak membacanya ketika mengantuk. Ya. Dan yang terakhir yaitu sujud tilawah ketika melalui ayat-ayat sajadah. Ini adab dalam baca Quran. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Mungkin ada pertanyaan. Maka kalau kita memperhatikan adab-adab serta tujuan diturunkannya Al-Quran, itulah hakikat sebenarnya dalam membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar lewat mulut kita saja, seperti tadi kaset atau MP3 saja, tanpa ada menghadirkan hati kita tadabbur, khusyuk serta pengamalannya, maka itu belum dikatakan apa? Hakikat sebenarnya dalam membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala mushaf. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum kita tutup. Baik. Bapak, silakan. Akhwat sekalian atau ibu-ibu ada, silakan pakai kertas untuk dikirim ke depan. Yang bertanya, silakan. Tidak ada, berarti aman ya di sini ya. Nah, kesana bawah. Ayat kalau kita baca sujud tilawah. Ayat kursi, ya.
Iya, dapat. Keumuman hadis Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah. Kayak tidak disebutkan kapanpun, dimanapun, tidak ada batasnya. Yang penting siapa saja yang baca ayat Al-Quran, satu hurufnya dapat 10 pahala. Termasuk dia baca ayat kursi, baca Al-Fatihahnya, dapat ya. Ayat Al-Quran kalau dibaca. Wallahu a'lam. Ada lagi? Aman berarti ya? Alhamdulillah nih dah membaca dengan sunnah benarnya, atau belum pandai baca? Hah? Ada pertanyaan silakan. Kayaknya sih aman nih. Bisa dua kemungkinan tadi kan. Udah betul baca sesuai dengan benar-benarnya. Yang kedua belum pandai rupanya. Jadi tidak membaca. Baik. Teman boleh ditanyakan, silakan. Di luar materi yang penting tentang Quran silakan. Baik, ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Apakah berdosa jika tidak sujud tilawah saat membaca ayat sajadah? Syukran. Ketika kita melalui ayat-ayat sajadah, kemudian kita diperintahkan untuk sujud. Dan perintah di sini kata para ulama adalah sunnah. Untuk tidak mengerjakan tidak mengapa. Tetapi tidak mendapatkan keutamaannya. Karena orang yang banyak sujud, ganjarannya surga. Nabi SAW bersabda ketika berbicara tentang sujud tilawah, "Idza qara'a ibnu Adam," kata Nabi SAW dalam hadis sahih, "Idza qara'a ibnu Adam sajadatan fasajada i'tazala syaitanu yabki wa qala wailun li wa bi riwayat wailun lah umir ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falyanna." Kata Nabi SAW, jika manusia, anak Adam, cucu Adam dari manusia membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud, maka setan pun menyingkir sambil menangis. Nah, ini keutamaan yang pertama. Banyak-banyak buat setan nangis lah. Kan kita sering dibuat setan nangis kan? Kita buat dosa ini, buat dosa ini. Setan yang goda kita tuh. Kita banyak nangis ya. Nah, kalau mau buat setan nangis, banyak sujud tilawah. Setiap baca ayat-ayat sajadah, sujud. Baca, sujud. Itu dapat pahala juga. Apa kata syaitan? Wailun li, celaka aku katanya. Anak manusia diperintahkan, anak Adam diperintahkan untuk sujud, dia sujud maka baginya surga. Oh, pahalanya surga. Sementara aku umirtu bisujud fa abaitu falyanna. Aku diperintahkan sujud, kemudian aku tidak enggan, maka bagiku neraka katanya. Dan ini juga diperkuat dengan hadis yang lain, di mana Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, ketika sahabat tersebut menemani Nabi SAW, mintalah kata Nabi SAW, biasa ini aja udah cukup bisa menemanimu nih, mintalah kata Nabi SAW. Kemudian dia minta, aku juga ingin menemanimu di surga. Apa kata Nabi SAW? Fa'inni alaika bikasrati sujud. Bantulah aku dengan engkau banyak sujud. Sujud tilawah ke, sujud sholat-sholat sunnah ke, sujud yang wajib ke, sholat-sholat wajib, sujud banyak. Perbanyak sujud. Itu salah satu apa? Memudahkan kita masuk surga. Nah, jangan malas. Nah, ini adab dalam baca Quran. Jadi kita tidak sujud, tidak apa-apa, tidak berdosa kita. Hanya saja kita telah meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Cukup? Kemudian terakhir. Okay. Belajar Al-Quran kepada Diperinci bisa. Kalau cuma sekedar belajar bacanya tak ada masalah. Tapi kalau antum belajar pemahamannya ayat ini maksudnya, itu jangan. Ya, ini tadi minta diperinci. Kalau antum belajar bacaannya hanya sekedar bacaan, tajwid, hukumnya, ya mengapa? Tapi saya anjurkan jangan. Khawatirnya bang, sedikit banyak guru itu bisa mengaruhi muridnya. Iya sih antum belajar ngaji ya, tapi ujung-ujung ikut guru, walaupun dia tidak mengajarkan pemahaman ayatnya. Apalagi itu, jangan. Dia jelas dia mengajarkan ayat yang menyimpang itu. Masih gak belajar, udah bayar. Jangan. Baik ya. Nah, selagi antum bisa cari guru yang lebih ini, bagus untuk cari guru. Usahakan. Tapi kalau bisa, tidak bisa, guru tak ada. Kalau bisa mendatangkan guru, alhamdulillah. Ya. Saya senang kalau antum memanfaatkan saya padat gitu. Kalau cuma satu sekali ya, maghrib ya saatnya adalah. Maksudnya padatnya antum bisa belajar tahsin al-fatihah, makhrajnya lah dulu. Paling tidak mengenal huruf Arab dulu. Kalau udah pengucapan hurufnya benar, nanti pertemuan berikutnya di bulan berikutnya misalkan kita masuk ke tahsinnya atau hukum yang berkaitan dengan baca Quran. Itu saya lebih senang itu daripada maghrib ya, subuh ya misalkan. Lumayan nggak kan dari sana ke sini gitu waktunya. Antum cuma satu kali ya misalkan. Ya. Cuma manfaatkan sebentar ya. Kalau bisa antum habiskan ilmu tentang Quran, antum hafal langsung satu kitab gitu. Itu lebih senang lagi kita. Karena memang tujuan kita untuk ini, keliling-keliling untuk Quran juga sekalian, dakwah dan untuk supaya membumikan Al-Quran di Kalimantan Barat. Insya Allah nanti setelah ini saya mau ke daerah Hulu, Sanggau, Entikong, kemudian Sekadau, jadwalnya, insya Allah dijadwalkan ke sana. Ini sayang kalau antum ini, kalau di teman-teman di Sekadau atau di Sanggau mereka ada suatu kan kami Quran tahsin, tinggal antum. Nah, kemarin teman-teman di Singkawang, boleh nggak anak ini tahsin nih habis nih, manfaatkan itu ya. Baik, tapi dikoordinasikan dulu. Baik, barakallahu. Di rumah saya terdapat Al-Quran yang tidak digunakan karena lembarannya yang sudah terlepas. Apa yang harus dilakukan? Baik, Al-Quran yang sudah usang atau tidak layak pakai bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, dimusnahkan dengan cara dibakar. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ketika beliau mengumpulkan mushaf-mushaf yang tidak layak, dibakar sama Khalifah Utsman. Ya, tapi dalam hal ini usahakan membakarnya di tempat yang tertutup, jangan di muka umum. Khawatirnya sekarang ada media ya, nanti viral pula. Ya, nyamin, ini orang nak bakar Quran. Padahal kita cuman bakar yang sudah tidak layak pakai, kemudian beli yang baru gitu. Ya, ini boleh. Yang kedua, kata para ulama, dipendam ke dalam tanah sedalam sekitar 2 meter. Supaya tidak naik deh kalau kena banjir atau kena kais hewan, ayam ataupun tidak keluar dia. Dipendam ke dalam tanah. Nah, mungkin ini lebih aman. Tapi kalau untuk ibu-ibu susah nggak nggali gitu ya. Suruh suami ya nggali. Pendam. Ya. Ini mungkin lebih aman, tidak kelihatan itu. Ya. Kalau khawatir kalau membakar di tempat umum kan nanti, apa dibakar tuh Bu? Atau dibakar tuh Pak? Quran. Wah, langsung lah viral nanti. Ya. Nah, ini untuk menjaga terjadinya fitnah itu. Tapi pada dasarnya itu boleh. Boleh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri.
Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.